Seluruh nabi diutus ke dunia ini hanya menyerukan qulu la ilaha illallah tuflihu. Dakwahkanlah tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan sukses. Kalimah inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika masih menjadi hamba sahaya. Kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi seorang gubernur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya waktu itu, "Wahai Bilal, jika engkau ingin sukses, kamu harus berunjuk rasa kepada tuanmu, tuntut HAM, naikkan UMR." Kalimah inilah yang meruntuhkan kerajaan Persia dan Romawi, yaitu kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW tidak memerintahkan agar raja-raja itu menyerahkan kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka janganlah kamu menyembah ilah yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang ingin sukses membutuhkan kalimah ini, sekalipun ia belum tahu atau belum memahami arti kalimah la ilaha illallah. Ketika dilahirkan ke dunia, diazankan pada telinga kanan dan iqomat pada telinga kiri. Pada saat ijab kabul dan ketika sakaratul maut ditalkinkan dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Bahkan yang telah berada di alam kubur menantikan kiriman kalimah ini daripada ahli keluarga yang masih hidup. Sahabat telah berjaya dan sukses karena mereka memiliki hakikat kalimah la ilaha illallah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuatan Islam di hadapan orang-orang kafir dan kaum muslimin. Setiap kali para sahabat mengucapkan kalimah ini, bergetarlah sebuah tiang nur di hadapan arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berhenti sebelum dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini para sahabat menyeberangi lautan tanpa perahu, membelah dan memindahkan gunung dari tempatnya. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya suatu saat Islam akan luntur sebagaimana pakaian menjadi luntur, sehingga tiada lagi orang yang mengetahui apa itu saum, apa itu sholat, apa itu haji dan sedekah. Maka diangkatlah Al-Quran pada suatu malam, dan tak satu pun ayat yang tertinggal di muka bumi. Yang tertinggal hanya beberapa kelompok manusia, di antaranya orang-orang yang tua renta yang tidak berdaya lagi. Dan mereka berkata, "Kami dapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya." Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yang pertama kali mati adalah orang-orang yang soleh, dan tersisalah ampas orang-orang rendahan seperti ampas gandum dan kurma. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain dikatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengambil ahli kebaikan dan agama dari permukaan bumi, dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh yang tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak keburukan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, maka yang tertinggal hanyalah orang-orang jahat saja. Mereka berselisih seperti keledai-keledai yang sedang berkelahi. Ke atas mereka inilah terjadi hari kiamat. La ilaha illallah adalah tidak ada ilah, tidak ada tempat tumpuan hati selain Allah Subhanahu wa taala.
kemana kecenderungan hati bergantung ketika menghadapi suatu masalah, yang dengannya hati merasa tentram. Jika pada saat lapar langsung ingat makanan, berarti saat itu makanan menjadi ilah. Nah, ketika sakit langsung ingatnya obat, bukan kepada Allah, maka obat itu menjadi ilah. Atau ketika bangun tidur langsung teringat pekerjaan, nah, maka itulah yang menjadi ilah. Nah, seharusnya ketika lapar, maka yang pertama kali terlintas di dalam hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat lapar, pada saat sakit, dan keadaan-keadaan yang menimpa diri kita? Siapa ilah? Orang yang berada di kantor, yang di sawah, yang di pasar, yang di jalan, atau yang di dalam suasana dan keadaan. Pokoknya setiap suasana dan keadaan yang berbeda-beda. Nah, disitulah tumpuan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tanpa sadar, nah, kita telah menjadikan diri sendiri sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam ayat yang lain dikatakan aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu.